Kita lihat firman Tuhan yang akan kita pelajari. Itulah kesaksian, kiranya kesaksian yang boleh menjadi menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Roma pasal 4. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah berharap dengan sungguh. Mari sebutkan sama-sama. Berharap dengan sungguh. Roma 4 ayat 18 sampai 21 kita baca sama-sama. Sudah dapat? Dalam hitungan kita ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Ketika membaca ayat ini, hati saya bersyukur kepada Tuhan. Pengalaman ini pula yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Gak ada dasar untuk punya pengharapan. Abraham sudah berusia 100 tahun, saya percaya kekuatan gak berdaya dia. Saya pribadi juga merasakan bahwa saya umur 54 jalan 55. Ketika persoalan kita hadapi dalam kehidupan kita, rasanya gak berdaya. Menangis, merintih kepada Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Itu kadang-kadang pertanyaan kita, saya pun alami. Iman Abraham diuji dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya juga kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia tetap percaya. Dalam kehidupan kita ada saat-saatnya kita mengalami kenyataan kehidupan yang sepertinya bertolak belakang dengan janji Tuhan. Sepertinya gak ada jalan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Kita menjalani padang gurun. Kita mengalami keadaan buntu. Tapi Tuhan menyediakan jalan yang lurus bagi kehidupan kita. Janji-janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mengalami persoalan ekonomi, persoalan penyakit. Keadaan kehidupan yang tidak baik-baik saja. Atau rasanya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang kita berpikir, masih adakah Tuhan yang bisa menolong saya? Hari Kamis yang lalu saya rasakan ini dalam kehidupan saya. Hampir-hampir rasanya gak bisa jalan. Rasanya gak jalan di lantai lagi. Tapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Apakah kita tetap percaya walaupun di hadapan kita tidak melihat ada jalan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menaruh percaya kita yang sungguh kepada Tuhan, disitulah kita melihat bahwa janji Allah ya, dan kita katakan amin. Puji Tuhan. Roma 4 ini menunjukkan bahwa iman Abraham bukan iman yang menolak fakta, melainkan iman yang melihat fakta. Tapi sambil tetap memegang janji Allah. Faktanya adalah Abraham sudah tua. Faktanya
faktanya adalah Sarah sudah sudah mati haid. Faktanya adalah nggak mungkin. Tapi Abraham tetap percaya. Sebenarnya iman seperti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Yang pertama, iman ketika kita tidak ada alasan untuk berharap. Itu ditulis dalam ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman ketika tidak ada alasan untuk berharap. Paulus juga mengatakan bahwa Abraham tetap berharap juga dan percaya. Meskipun secara manusia nggak mungkin, nggak ada harapan. Oh, umurnya sudah 100 tahun. Sarah sudah mati haid. Nggak ada dasarnya untuk berharap. Tapi di sini Abraham tetap percaya. Mazmur 42 ayat 11, tolong dibacakan. Mazmur 42 ayat 11. Amin. Katakan amin. Ketika perasaan tidak punya harapan. Ketika perasaan hampir putus asa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kata firman Tuhan. Kadang-kadang kita merasa tekanan yang berat, persoalan yang berat menimpa kehidupan kita. Kenapa engkau gelisah, dikatakan. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Haleluya. Itu satu-satunya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Abraham tetap percaya dan berharap. Saat itu Abraham sangat tua. Sarah sudah lewat masa melahirkannya. Janji Tuhan tampak mustahil terjadi. Tapi Abraham tidak menaruh harapnya pada keadaan. Tapi Abraham menaruh pengharapan dan percayanya kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Kepada firman Tuhan, dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dia tidak terpaku dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi. Dia hanya berkata, aku percaya, aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kenyataannya usia dan keadaannya enggak mungkin. Tapi pengharapan di dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Dunia berkata, lihat keadaanmu. Tapi firman Tuhan berkata, inilah janjiku. Amin. Kita mau lihat janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Iman yang sejati itu berakar pada karakter Allah, bukan pada situasi dan kondisi. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iman mengakui kenyataan tetapi tidak dikalahkan olehnya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iman mengakui kenyataan tetapi tidak dikalahkan olehnya. Ayat ini kita lihat menarik karena Abraham tidak mengabaikan fakta. Dia sadar tubuhnya lemah. Kandungan Sarah sudah tidak mungkin melahirkan. Iman bukan berarti kita pura-pura bahwa masalah tidak ada. Tapi iman berarti mengakui kenyataan sambil percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada kenyataan itu. Amin. Daripada situasi dan kondisi itu. Kita tetap tahu kita menghadapi kenyataannya begini. Tapi Tuhan lebih besar dari kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Tolong dibacakan 1 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9.
pengalaman Paulus. Kalau melihat kenyataannya Paulus ini menghadapi sesuatu yang berat. Dia ditekan, bukan hanya ditekan, dia disiksa karena Tuhan. Kalau lihat kenyataannya mungkin hilang kepercayaan Paulus. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Dia dimasukkan di satu tempat keadaannya menderita. Tapi dia tetap percaya kepada pengharapannya dan percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di sekitar yang dia hadapi kenyataannya berat. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Iman mengakui kenyataan tetapi tidak dikalahkan olehnya. Kalau kita perhatikan, kita boleh berkata saya memang sakit, saya memang sedang mengalami kesulitan, saya memang belum melihat jalan keluar. Tetapi bukan berarti kita berhenti di sana. Kita juga berkata, Tuhan pasti sanggup. Tuhan tetap sanggup bekerja menyelesaikan setiap persoalanku. Amin, haleluya. Walaupun yang kita lihat mungkin kenyataannya gak mungkin. Tapi kita tetap percaya. Lalu yang ketiga, iman. Ya. Bentar ya. Coba yang ketiga, iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Ya. Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikannya. Kita tetap percaya bahwa Allah itu dia sanggup ya melakukan apa yang dijanjikannya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita tidak terpaku dengan situasi dan kondisi kita. Kita tidak stuck, tahu stuck. Kita tidak berhenti pada keadaan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap, yang penting adalah percaya kita tetap kepada Tuhan. Hal duniawi, Alkitab berkata kalau kita cinta kepada hal duniawi, kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Maka itu jangan cinta kepada duniawi ini. Tapi cintalah kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Dia sanggup mengerjakannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini pun kami alami dalam kehidupan kami. Tapi sampai hari kami tetap percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada. Ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Inilah yang dialami oleh Abraham. Puncak iman Abraham. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Perhatikan baik-baik keyakinan Abraham. Bukan hanya pada kekuatannya, bukan hanya pada pengalamannya, bukan hanya pada usahanya. Tapi keyakinan Abraham bertitik, berpegang kepada kekuatan kuasa Allah. Dasar iman Kristen selalu menjadikan kita mengerti bahwa siapa Allah itu. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Katakan amin, haleluya. Allah kita tidak pernah berdusta, amin, haleluya. Allah kita berkuasa. Allah pun mampu menggenapi janjinya pada waktu yang Dia kehendaki. Maka itu tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan. Banyak persoalan di dunia ini. Dunia ini jahat, saudara-saudara. Dunia ini menakutkan kalau secara manusia. Tapi kalau kita punya keyakinan di dalam Tuhan, pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita.
pegang kekuatan kuasa Allah. Ingat, orang yang senang kepada dunia dan kedagingan tidak mungkin dia melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang mematikan keinginan kedagingannya, hal duniawi dalam hidupnya, maka dia mau dan bisa melakukan kehendak Tuhan. Jangan cinta kepada dunia. Cintalah kepada Tuhan. Karena kalau kita cinta kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang luar biasa dalam kehidupannya, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ada satu ilustrasi, seorang pelaut tidak bisa menghentikan badai. Ia juga tidak bisa mengendalikan ombak. Tapi dia bisa mempercayai kompas yang dia pegang. Seorang pelaut, dia punya kompas. Begitu juga orang percaya kepada Tuhan. Kita mungkin bisa mengendalikan keadaan hidup kita mungkin bisa berpegang ya pada pengertian kita. Tapi ingat, kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan yang tidak bisa berubah. Jangan pegang pengertian kita sendiri. Kadang menurut pikiran kita ini gak mungkin kok bisa begini. Apa yang akan terjadi, bagaimana bisa kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan dan seterusnya. Tapi ketika kita berpegang kepada firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat tidak hanya diukur dari materi, tapi berkat hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Abraham menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia berharap ketika tidak ada harapan. Yang pertama. Lalu yang kedua, menghadapi kenyataan tanpa kehilangan iman. Abraham tidak hilang imannya, walaupun kenyataannya gak mungkin. Lalu yang ketiga, dia tidak dikuasai oleh keraguan. Yang keempat, dia yakin bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Berarti iman bukanlah keyakinan bahwa semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi iman adalah keyakinan bahwa Allah tetap setia, bijaksana dan berkuasa. Sehingga apa yang dijanjikannya akan digenapinya menurut kehendaknya dan waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap berpegang pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap dengan sungguh. Berharap dengan benar. Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dia punya keyakinan di ayat 21 dengan penuh bahwa ia berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Karena iman Abraham itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Luar biasa. Kalau ayat 24 berkata, tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah tetap beriman kepada Tuhan. Iman tanpa disertai perbuatan, dia menjadi iman yang mati. Tapi kalau iman disertai dengan perbuatan, maka iman itu akan menghidupkan kehidupan rohani kita, roh kita, amin. Untuk hidup dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih menerima firman Tuhan. Secara manusia saya sangat bersyukur. Tuhan sudah sertai apa yang kami kerjakan. Bapak Gembala dalam prosesnya sudah mengalami proses untuk sampai kepada gelar kependetaan dan semua itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bagi Abraham sebenarnya sulit untuk berharap, tapi Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Mari kita sama-sama berdiri semua.